Kamis kemarin Anissa Bahar beserta rekan-rekannya kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Kedatangan mereka terkait laporan mereka sebelumnya yang mengaku telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Sandy Tumiwa dan Astriana. Mereka ingin menanyakan kelanjutan kasus penipuan oleh suami presenter Tessa Kaunang yang telah dilaporkan sejak 2 tahun silam. Kekecewaan jelas terpancar dari wajah pemilik goyang patah-patah ini. Teman-teman, beginilah jadinya kenapa Cici dan Sandi itu terus mengadakan penipuan, terus menipu karena mereka memang nggak tersentuh hukum gitu ya, terbukti mereka tidak tersentuh hukum, hebat banget gitu. Dan mereka buka lagi penipuan baru yang lain, dan mereka sama sekali setelah mengeruk mereka melenggang dengan enaknya gitu loh. Anissa juga mengaku telah melengkapi berkas perkara yang diminta penyidik. Namun hingga saat ini kasus yang dilaporkan belum juga naik ke pengadilan. Menanggapi berlarut-larutnya penanganan kasus yang dilaporkan oleh Anissa Bahar, Kombes Pol Rikwanto selaku Humas Polda Metro Jaya menyatakan akan mendalami dan menelusuri perkara. Ya, tetap berjalan, ya, tidak ada itu didiamkan atau dibiarkan saja, tetap berjalan. Nah, sekarang masalahnya apa yang belum lengkap, apa yang belum dipenuhi sehingga belum bisa maju terus. Ini yang masih kita dalami. Menurut Anissa, sepengetahuannya berkas perkara sudah berada di kejaksaan. Namun karena dinilai adanya kekurangan, maka berkas dikembalikan. Tidak adanya saksi dari tersangka yang membuat perkara harus dikembalikan ke penyidik. Ya itu tadi yang aku bilang, pemeriksaan saksi tersangka. Saksi tersangka memang ada di saya. Lucu ya. Tersangka dimintakan lah supaya berimbang, dimintakan saksi dari tersangka. Nah, tersangka ngasih nama ini yang alamatnya nggak ada semua. Kan bohong banget gitu loh. Jadi memang benar-benar kayaknya udah rekayasa. Ya itu. Tugas kepolisian ya Pak Rikwanto yang mestinya mencari. Iya memang, makanya kan kita telusuri di mana masalahnya. Apa alamatnya nggak ada, dicari kemana-mana belum ketemu. Sedangkan petunjuk itu harus dipenuhi. Ya, ini masalah waktu dan timing saja. Ya, dan apakah ada petunjuk baru dari pihak lain ya, dari pihak Anissa Bahar sendiri, mungkin orangnya ada di sana sebenarnya. Ini membantu juga pada penyidik. Kalau memang penyidik belum bisa menghadirkan atau menemukan yang dimaksud tersebut. Bagaimana mau dipanggil saksi-saksi yang dari tersangka? Alamatnya pada nggak jelas ya. Nah, yang tahu itu kan cuma tersangka, karena kan itu kan saksinya dari tersangka. Ya udah, gampang aja kepolisian menuntut tersangka untuk mendatangkan, hadirkan saksinya dari mereka dong. Kan kalau dari kita yang memang kita korban, saksi korban kan semuanya sudah. Sekarang kan saksi tersangka, ya udah dari tersangka aja kepolisian yang harus menuntut tersangka supaya menghadirkan saksi-saksinya. Bukan kita dong, kita kenal aja enggak. Bukan hanya mengadukan ke Polda Metro Jaya, Anissa Bahar dan teman-temannya pernah mengadukan permasalahan mereka ke Komnas HAM. Namun upaya Anissa belum juga membuahkan hasil. Meski demikian, Anissa dan teman-temannya tidak akan putus asa. Mereka akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Aku sih akan terus aja, kami akan terus berjuang gitu. Setidaknya mana keadilan di Indonesia, mana keadilan di negeri saya ini gitu loh. Mana nyuri sendal aja dihukum. Ini 25M enak-enak aja. Apa karena curi sendal emang gak ada duitnya? Tolong deh, aku udah capek banget 2 tahun dan semua orang-orang nanyain ke aku. Tuh, sekarang nih kenyataannya seperti ini, hukum di Indonesia itu kenyataannya seperti ini gitu. 2 tahun tentu waktu penantian yang lama. Selain menguras tenaga dan pemikiran, tentu ada pula biaya yang harus dikeluarkan untuk mondar-mandir ke Polda Metro Jaya. Bahkan kini Anissa tak lagi menghiraukan apakah uangnya akan dikembalikan atau tidak. Yang terpenting, 2 orang yang ia laporkan menerima ganjaran yang setimpal. Aku sih lebih puas lagi, nggak apa-apa deh kalau memang kayak begitu, kejaksaan, pengadilan atau kepolisian, ya udah mintain aja duitnya sama Sandi sampai 25M, sampai duitnya mereka habis, sampai mereka bangkrut, sampai mereka miskin, nggak apa-apa, bagus.